Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indah Roziah Khalilah SPSI MPSI selaku dosen mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah pengantar studi Islam pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan pada agenda yang selanjutnya, yaitu pembahasan materi yang berjudul Model Studi Hadis Kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atanarika Ridhotu Nikmah sebagai moderator, Bayu Dewa Ismadevi sebagai pemateri pertama, Dea Sahdanawa sebagai pemateri kedua, dan Ahmad Soni Abrori sebagai pemateri terakhir. Baiklah, kepada Bayu Dewa Ismadevi sebagai pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yakni latar belakang dan pengertian model studi hadis kontemporer. Jadi di sini model studi hadis kontemporer secara simpelnya merupakan sebuah rekonstruksi pemikiran dari model studi hadis klasik yang telah dibentuk oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya rekonstruksi pemikiran dari model studi hadis klasik menjadi model studi hadis kontemporer. Pertama, faktor sosial yang mulai mengancam otentitas keaslian hadis. Jadi di sini ada beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau beberapa orientalis yang ingin menghancurkan khazanah keislaman. Dia mulai mengintervensi sejarah hadis sehingga munculnya beberapa hadis palsu. Yang kedua, saat ini hadis terasa kurang komunikatif dan relevan dengan zaman. Jadi seiring dengan zaman, makna yang di dalam hadis ini dirasa kurang relevan dan tidak komunikatif dengan fenomena yang ada pada masyarakat. Karena metode studi hadis klasik ini hanya mengandalkan model studi yang tekstual, hanya bergantung pada teks dan lembaran-lembaran yang ada pada kitab. Terus faktor ketiga, yakni hadis Nabi kerap dipahami secara tekstual. Jadi di sini hadis Nabi pada saat ini, pada zaman ini, pada dewasa ini sering dipahami secara tekstual dan secara instan. Nah, dari pemahaman seperti itulah yang akan munculnya beberapa paham yang liberal dan radikal, yang tentunya akan menyebabkan pemahaman-pemahaman yang sesat dan keblinger. Perbedaan sendiri antara model studi hadis dan model studi hadis kontemporer ini terletak pada metode pembahasannya. Jika metode klasik ini hanya cakupan pembahasannya lebih terbatas, yakni secara tekstual saja, sedangkan metode kontemporer ini yang merupakan rekonstruksi atau restorasi dari model studi hadis klasik memiliki metode yang cukup kompleks. Jadi di sini cara meneliti ulama kontemporer kepada suatu hadis melalui beberapa aspek. Salah satunya meneliti melalui latar belakang munculnya hadis tersebut. Ada apa dulu Nabi ketika melontarkan hadis tersebut, apakah ada fenomena seperti ini. Lantas yang aspek kedua yakni suasana psikologis kala itu.
suasana hadis ketika Nabi mengucapkannya itu seperti apa pada kala itu. Setelah itu ulama kontemporer pun merelevankan dengan fenomena yang ada pada saat ini. Yang ketiga, aspek ketiga yakni sasaran ucapan. Objek ucapan atau objek yang dikaitkan Nabi dengan hadis tersebut siapa pada kala itu. Dan yang keempat, menyelaraskan maksud hadis. Jadi maksud hadis yang ada pada zaman itu direlevankan dengan fenomena yang ada di zaman sekarang oleh para ulama kontemporer. Sehingga bisa dibilang model metode studi hadis kontemporer ini merupakan solusi preventif dengan adanya beberapa gejala sosial yang mengancam autentitas keaslian hadis. Juga model studi hadis kontemporer ini merupakan reaktualisasi dari beberapa metode yang belum diterapkan pada model studi hadis yang klasik. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri pertama, dan selanjutnya kepada Saudari Dea Sahdanawa sebagai pemateri kedua, dipersilahkan. Perkembangan model studi hadis kontemporer. Para orientalis memanfaatkan situasi tersebut untuk mengintervensi beberapa khasanah keislaman, termasuk beberapa literatur hadis ulama-ulama klasik yang gencar menjadi pusat perhatian para orientalis. Kendati tersebut, pada awal abad 19 cendekiawan Muslim pun terdorong untuk gencar melakukan perkembangan studi keislaman, lebih-lebih pada bidang studi hadis. Seperti studi manuskrip. Jauh sebelum adanya kodifikasi hadis dan ilmu hadis, para ulama-ulama salaf melakukan studi hadis dengan cara menyadur dari beberapa manuskrip-manuskrip atau beberapa naskah kitab yang dikarang oleh muhaddisin terlebih dahulu. Mengambil rujukan dari beberapa kitab hadis populer seperti Jami'ah Asy-Syahir, Jami'ah Al-Kabir, kitab Imam Asy-Syuyuti, dan lain-lain. Memasuki pada awal abad ke-20, studi manuskrip Islam mulai meluas cakupannya kepada studi komprehensivitas data yang menentukan kualitas dan kuantitas suatu hadis untuk kemudian dinyatakan sebagai hadis sahih atau makbul. Hal tersebut dilakukan karena rendahnya kualitas penelitian terhadap suatu hadis. Hal tersebut dibuktikan dengan silang sengkarut pendapat tentang awal mula kodifikasi hadis. Menurut keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani, kodifikasi hadis dilakukan pertama kali pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sehingga bisa dikatakan bahwa hadis diriwayatkan secara lisan kurang lebih selama 100 tahun. Mengemukakan bahwasanya kodifikasi hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW hingga penyusunan kitab-kitab hadis pada abad ketiga. Juga menurut Al-Adami, kesalahpahaman tentang penulisan hadis disebabkan oleh 5 faktor. Keempat, sejumlah hadis Nabi tersendiri bertentangan dengan penulisan hadis. Kelima, misi interpretasi tentang ungkapan para ahli hadis di awal masa pengembangan Islam tentang kodifikasi hadis, melainkan juga sebagai media meningkatkan kualitas studi hadis dengan berdasarkan data yang komprehensif. Dari gencarnya studi manuskrip tersebut telah terlahir banyak ulama yang memiliki kapabilitas dalam melakukan studi hadis. Polemik seputar sunnah, sebab kritik historis yang diterapkan oleh kaum barat dalam meneliti teks-teks Romawi, Yahudi, dan Yunani juga diterapkan dalam penelitian terhadap khasanah Islam, lebih-lebih pada hadis. Munculnya argumentasi kontroversial dan pertentangan perihal sunnah yang membuat para cendekiawan muslim termotivasi untuk menggalakkan studi hadis menjadi lebih kritis.
Pertama, sejarah perkembangan hadis sejak zaman Nabi hingga kodifikasi. Kedua, kritik atas metodologi interaksi sanad hadis. Ketiga, kritik terhadap para tokoh dan perawi hadis. Ada beberapa problematika juga yang kerap ditemui dalam perkembangan studi hadis, seperti halnya kurangnya data dan kesalahpahaman atau kesalahan metodologi membuat para cendekiawan muslim termotivasi untuk meningkatkan kualitas studi hadis guna menjaga keutuhan otentisitas suatu hadis. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri 2. Dilanjut kepada Saudara Ahmad Soni Abrori sebagai pemateri terakhir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih telah mempersilahkan untuk menyampaikan materi. Pembahasan dalam studi hadis kontemporer. Para mengkaji hadis kontemporer lebih fokus kepada kajian matan hadis dan pemahamannya. Kajian secara hadis dengan pendekatan hermeneutik menjadi sebuah metode tren di Indonesia yang seiring berkembangnya filsafat sosial dan kebahasan. Semangat kembali pada Quran dan Sunnah harus diimbangi dengan kerangka yang sistematik dan memahami hadis Nabi. Pada era kontemporer ini, model kajian hadis tidak hanya menekan pada kuantitas periwayatan tapi juga kuantitas. Sebagai contoh misalnya dari model kajian hadis yang melahirkan beberapa teori seperti common link, yaitu teori project back oleh Joseph Scott, yaitu yang menyatakan bahwa matan hadis pada awalnya berasal dari generasi tabi'in yang diproyeksi ke belakang kepada generasi sahabat dan akhirnya kepada Nabi dengan cara menambah dan memperbaiki isnad yang sudah ada. Banyak teori-teori yang muncul dari kajian hadis ini dan banyak pula yang menyanggah teori-teori yang dirumuskan oleh para orientalis tersebut. Pengembangan kritik redaksional matan ini bertujuan memperoleh komposisi kalimat matan dan nisbah terhadap hadis yang sahih. Derajat kesahihan teks dan nisbah matan merupakan jaminan atas nilainya kehujahan, sekaligus meletakkan landasan kerja istirahat. Selain kritik hadis yang menjadi cara utama kajian hadis kontemporer, orientasi istilah-istilah teknis yang dipakai untuk menyebutkan hadis, tahammul hadis, polemik yang terdapat dalam metode hadis kontemporer. Pengkajian terhadap hadis merupakan suatu hal yang amat menarik dan tidak mengenal kata mapan. Sebuah kesimpulan bahwa kelahiran teori baru bukanlah akhir dari sebuah pengkajian terhadap hadis, melainkan suatu tawaran baru yang merangsang lahirnya suatu kritikan baru, bantahan, bahkan juga penolakan. Hal tersebut merupakan suatu pelajaran karena disebabkan oleh banyaknya sudut pandang orang menilainya. Di antara alasan kenapa hadis merasa dikritisi ialah banyak celah dalam sejarah periwayatan hadis. Dalam pandangan Waryono Abdul Ghafur, kritikan terhadap hadis bermula dari faktor kesejarahannya yang jauh berbeda dengan kesejarahan Al-Quran, antara lain faktor pendokumentasian dan pencatatan, di mana hadis dikodifikasi setelah melewati waktu yang sangat jauh antara wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hadis dengan masa pengkodifikasian hadis secara resmi dan massal. Salah satu dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung ialah adanya pemalsuan terhadap hadis. Jika ditelaah mengenai perjalanan hadis hingga sampai pada kita hari ini, tentunya sudah melewati beberapa fase yang tidak selalu berjalan mulus dan murni, tidak hanya dari pembahasan rangkaian sanadnya, tapi juga terkait materi hadis itu sendiri. Hadis-hadis tersebut sampai pada masa pembukaan secara resmi pada era Umar bin Abdul Aziz yang pada tahun 99 Hijriah masih bercampur dengan kata-kata dan juga fatwa sahabat. Akhirnya hal ini menimbulkan jumlah teks dalam hadis menjadi menggelembung, awalnya sedikit kemudian banyak, dan pada akhirnya menjadi sedikit. Dalam kitab Sunnah Al-Malik dengan
Alkitab Al-Muwatta'nya, yang merupakan kumpulan hadis yang paling tua, disusun pada pertengahan awal abad ke-11 Hijriah. Tidak hanya memuat hadis Nabi, melainkan juga fatwa para sahabat dan para tabi'in. Dengan demikian, otentisitas hadis tidak bisa dipisahkan dari sebuah kritikan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi hadis untuk senantiasa diadakan sebuah pemahaman guna membuktikan keautentikan hadis pada era kontemporer. Prinsip otoritas. Sebelum dibukukan dari kodifikasikan dan dikondisikan, hadis mengalami fase pasca sejarah yang cukup panjang. Dalam beberapa fase hadis beredar dalam tradisi lisan dengan segala akibatnya, termasuk adanya upaya mengkodifikasikan dan upaya menemukan hadis yang otentik. Para ulama menggunakan jalan pengaman yang berpasangan dengan persyaratan yang sangat ketat, baik secara formal maupun material. Dengan jejaring tersebut, para ulama bisa menjaring berapa ribu hadis otentik dari ratusan ribu hadis yang pernah beredar dalam tradisi lisan. Hadis yang dinasai oleh mereka, terutama yang tingkat kesahihannya tertinggi, seyogyanya diterima, namun pemaknaan tidak harus sesuai dengan makna lahirnya. Hal ini karena seperti yang akan dikemukakan Nabi dalam situasi yang khusus, sehingga maksudnya menjadi tidak seperti yang dimaksudkan makna harfiahnya. Di antara hadis yang seperti itu adalah hadis Nabi yang telah membawa akal dan agama perempuan itu kurang jika dibanding dengan akal dan agama laki-laki. Prinsip klasifikasi dalam Al-Quran disebut bahwa Nabi Muhammad merupakan manusia seperti manusia lainnya. Bedanya memuang wahyu yang datang dari Allah. Kadang-kadang disembahkan segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad, maka di antara hadis yang disandarkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian materi dari saya kurang jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri 3. Alhamdulillah, usai sudah pembahasan materi model studi hadis kontemporer pada hari ini. Semoga penjelasan sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kalinya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya mewakili memohon maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman atas perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.